Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati anugerah pagi ini dalam program Resapi. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini, Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sucikan kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menuntun kami dalam menjalani hidup pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, kami memuji dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini akan kita baca dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Dengan tema kekuatan di masa sukar. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Habakuk pada zaman itu tidaklah dalam keadaan yang baik, karena pada saat itu bangsa Israel dalam keadaan ditindas oleh musuh-musuhnya. Habakuk hidup di masa-masa yang sukar, di mana hampir semua aspek kehidupan terpengaruh karena penindasan. Ladang yang biasanya mendatangkan penghasilan, bahan makanan, keadaannya telah berubah menjadi gersang, tanpa menghasilkan apa-apa. Ternak yang menjadi harta kekayaan sudah tidak ada lagi di dalam kandang. Demikian juga sapi kerbau sudah tidak dimiliki. Sementara Habakuk di dalam kebutuhan sehari harus dipenuhi. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah hal-hal ini juga banyak kita alami? Keadaan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi belakangan ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Antara lain adanya pengurangan tenaga kerja, sehingga pengangguran bertambah banyak. Pekerjaan atau bisnis yang masih berjalan pun tidak menjadi semakin mudah. Perekonomian memulai geliatnya, sementara varian baru COVID semakin merajalela. Beban kehidupan semakin berat, dan tekanan kehidupan juga semakin banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apakah bagi orang percaya dalam keadaan ini kita akan menyerah? Marilah kita belajar dari Habakuk, bagaimana Habakuk mendapatkan kekuatan di masa
masa yang sukar. Bagaimana Habakuk mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sukar? Di sini terlihat di dalam Habakuk 3:18a, di dalam masa sukarnya, 1. Habakuk bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ketika Habakuk hidup dalam keadaan yang sukar dan menderita, ternyata Habakuk tetap memilih bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya, dalam masa kesukarannya, Habakuk tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Dengan bersorak-sorai di dalam Tuhan, Habakuk ternyata memperoleh kekuatan di dalam masa sukarnya. Kita juga teringat di mana tembok Yeriko dapat diruntuhkan oleh bangsa Israel dengan mengelilingi sambil bersorak-sorai, dan bangsa Israel bisa melihat tembok yang kokoh akhirnya rubuh. Tembok sebesar tembok Yeriko dapat diruntuhkan dengan kuasa dari sorak-sorai seizin Allah. Demikian juga masalah seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, maka masalah itu pun akan dapat diruntuhkan. Rasul Paulus kepada jemaat Efesus memberikan nasihat, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 19. Jadi dalam masa sukarnya, Habakuk tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang kedua, di dalam Habakuk 3:18b dikatakan Habakuk beria-ria di dalam Allah. Dalam menghadapi masa sukarnya, Habakuk masih tetap beria-ria dalam Tuhan. Dengan beria-ria di dalam Tuhan, Habakuk mendapat kekuatan dalam menghadapi masa yang sukar, yang penuh penderitaan. Mazmur 68 ayat 4 dikatakan, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Habakuk melakukan di dalam masa sukarnya yang kedua, yaitu beria-ria di dalam Allah. Ketiga, Habakuk dapat kekuatan di dalam masa sukarnya, yaitu berharap kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 19a. Berharap kepada Tuhan. Dalam menghadapi masa sukar, Habakuk masih berharap pada Tuhan. Tidak berharap pada orang lain, pada sesuatu, tetapi Habakuk masih berharap pada Tuhan. Karena Habakuk percaya, dengan berharap pada Tuhan, Habakuk akan mendapat kekuatan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 disebutkan, pengharapan itu adalah salib yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan adalah sikap orang yang percaya, yang mengenal Allahnya. Suatu sikap serta cara hidup yang mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka masa yang sukar akan dapat kita lewati seperti Habakuk melewati masa sukarnya. Marilah kita berharap pada Tuhan dalam menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit, masa menghadapi pandemi COVID-19
yang semakin banyak memakan kurban. Pemazmur mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya aku percaya. Saya ulangi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya aku percaya. Mazmur 28:7a. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk dapat melewati masa sukarnya dan dapat memperoleh kekuatan dengan cara pertama, bersorak-sorai bagi Tuhan. Kedua, beria dalam Tuhan. Yang ketiga, berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Habakuk 3 ayat 19b mengatakan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan memberkati. Amin.